يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalati wa addal amana wa kasyafallahu bihi gummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yakin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Qulna liman? Lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimin wa 'ammatihim, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat itulah yang patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat. Kemudian di antara nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah dengan nikmat inzalul Quran, diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi seorang mukmin, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Qur'an disebutkan oleh para ulama sebagai qawaidul hayah, yaitu kurikulum kehidupan kita. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam Al-Qur'an, apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, semuanya ternyata telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan sehari-hari beliau. Maka para ulama menyebutkan bagaimana caranya agar kita menjadikan Al-Qur'an ini sebagai qawaidul hayah, sebagai kurikulum kehidupan kita, menjadikan Al-Qur'an sebagai murabbi kita, menjadikan Al-Qur'an sebagai tolak ukur kita, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kehidupan kita. Maka untuk menggapai itu semua, para ulama menyebutkan minimal ada 3 mafatih atau 3 kunci bagaimana caranya agar kita menjadi ahli Al-Qur'an. Yang pertama disebutkan, ketika kita ingin menjadi ahli Al-Qur'an, maka mau atau tidak mau disebutkan kasratu qiraatil Qur'an, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kalian ketika membaca Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, tartila. Apa itu yang disebut dengan tartil? Disebut dengan tartil artinya at-tahammul. Disebut at-tahammul artinya dengan pelan, secara perlahan.
artinya secara tajwid ia perhatikan, secara huruf demi huruf, bahkan makharijul huruf ia pelajari. Kenapa? Dengan tartil. Ketika seseorang membaca dengan tartil, maka akan menghadirkan kekhusyuan di dalam membaca Al-Quran. Sehingga para ulama menyebutkan, di saat orang membaca Al-Quran bitahammul, artinya dengan perlahan demi perlahan, sesuai dengan kaedah tajwid, sesuai dengan makharijul huruf, sifatul huruf, semuanya, maka akan mempermudah bagi kita untuk mentadaburi Al-Quran dan menikmati setiap hurufnya di dalam Al-Quran. Di dalam salah satu hadis sahih, ada syarah hadis sahih yang menjelaskan man qara'a safhatan, siapa saja yang membaca satu safhah, dan kita ketahui bahwa yang disebut dengan satu safhah itu hanyalah satu lembar. Orang ketika membaca satu safhah atau satu lembar tidaklah menghabiskan waktu dalam usianya melainkan hanya sekitar 5 sampai 10 menit. Sedangkan satu hari satu malam ada 24 jam. Membaca Al-Quran walaupun satu safhah hanya 10 menit. Namun ternyata di dalam salah satu syarah hadis sahih disebutkan man qara safhatan, siapa saja yang membaca walaupun hanya satu safhah, yanalu khamsa alfin, maka orang tersebut akan mendapatkan 5.000 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan hadza amalun qalin wa waqtun yasir walakin al-ujun katsir. Inilah yang disebut dengan orang cerdas. Ketika dia beramal hanya sedikit saja, waktu yang diambil hanya sedikit, namun ternyata pahalanya begitu sangat luar biasa ketika nanti di akhirat. Maka yang pertama, agar kita menjadi ahli Al-Quran adalah kasratu qiraatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, bagaimana agar kita menjadi ahli Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan kita, menjadikan Al-Quran ini sebagai qawaidul hayah, kurikulum kehidupan kita. Maka disebutkan oleh para ulama adalah dengan kasratus sima'il Al-Quran, memperbanyak mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Quran, apabila telah dibacakannya Al-Quran, fastami'u lahu ansitu, maka dengarkan dan diamlah. Apa? La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Setidaknya ketika seseorang memperbanyak mendengarkan Al-Quran walaupun melalui media YouTube, walaupun dengan yaitu mendengarkan MP3 atau apapun itu, maka minimal disebutkan oleh para ulama yanalu salasah maqasid, minimal dia akan mendapatkan 3 maksud atau 3 faidah. Salasu fawaid. Yang pertama, faidah yang pertama adalah nuzulu rahmah. Mau tidak mau, ketika orang tersebut banyak mendengarkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan rahmat ke dalam hatinya. Orang tersebut akan merasa tenang, orang tersebut akan merasa bahagia, orang tersebut akan merasakan sakinah yang sangat luar biasa, ketenangan di dalam hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila ia itu mendengarkan Al-Quran kemudian diam, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat, sakinah, ketenangan dalam hidupnya. Lalu kenapa banyak di antara kita pergi ke sana kemari healing untuk mencari ketenangan, padahal ketenangan ada di dalam Al-Quran. Ketika kita mendengarkan Al-Quran, ketika kita terus mendengarkan Al-Quran, maka secara otomatis Al-Quran akan menyeting kehidupan kita. Manfaat yang kedua, faidah yang kedua yang disebutkan oleh para ulama ketika kita banyak mendengarkan Al-Quran adalah dengan tatbiqus sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempraktekkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sangat suka ketika dibacakannya Al-Qur'an oleh para sahabat. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi mana riwayat, "Iqra' alayya al-Qur'an fa inni uhibbu an naqra'ah min ghairi." Bacakanlah kepadaku Al-Quran, karena sungguh aku ini lebih suka kalau Al-Quran itu dibaca oleh orang lain. Maka ketika kita memperbanyak mendengarkan Al-Quran, walaupun melalui media YouTube, walaupun dengan MP3 atau apapun itu, maka itu termasuk mempraktekkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faidah yang ketiga, manfaat yang ketiga dengan kita memperbanyak mendengarkan Al-Quran adalah tashihu qiraatil Quran, yaitu memperbaiki bacaan Al-Quran.
Ketika kita berbanyak mendengarkan Al-Quran, maka minimal panjang pendek, huruf matnya, ikhfa'nya, idghamnya, ikhfa' syafawinya akan kita perhatikan. Bagaimana dengan para masyayikh, para qurra, para ahli qari membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara salah satu wasiat guru kami Syekh Dr. Yahya, bahwa ketika kita ingin mendengarkan Al-Quran Al-Mujawwad, yaitu dengan tidak terlalu cepat bacaannya dan juga tidak terlalu lambat, maka silahkan nanti ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, silahkan untuk nanti membuka. Ada seorang qari yang bernama Syekh Al-Minshawi, di mana bacaannya Al-Mujawwad tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat pula. Artinya ketika kita banyak mendengarkan Al-Quran, maka tasihul qiraah akan mempermudah bagi kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Kunci yang ketiga, miftah agar kita menjadi ahli Al-Quran adalah dengan at-tadawi bil Quran, mengobati diri kita, jiwa kita dengan Al-Quran. Di mana ada salah satu hadis di dalam kitab Sahih Muslim, di mana seorang sahabat melewati satu perkampungan, marra sahabatin ala qaryatin. Pada suatu ketika ada seorang sahabat yang melewati suatu perkampungan. Didapatinya ada seseorang yang terbaring kaku, tidak bisa berjalan, sakit. Kemudian ahli qaryah tersebut mengatakan, hal minkum tabib, apakah di antara kalian ada seorang dokter? Maka salah seorang sahabat mengatakan kepada yang lainnya, Iqra alaihil Fatihah, bacakan padanya Al-Fatihah. Ketika pada saat itu dibacakan Al-Fatihah atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka tiba-tiba sembuh. Maka para ulama menyebutkan inilah yang disebut dengan at-tadawi bil Quran, yaitu mengobati diri kita dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Para ulama, para ahli tafsir menyebutkan bahwa syifa dalam ayat ini, obat dalam ayat ini, bukan hanya sebatas syifaun lis sudur, bukan hanya sebatas obat bagi jiwa kita, namun syifaun lil jawarih, yaitu obat bagi seluruh tubuh kita. Ketika kita dalam keadaan sakit, maka para ulama menyebutkan minimal kita an-naj'ala wasilatan fi hayatina. Kita menggabungkan dua wasilah pengobatan dalam kehidupan kita. Yang pertama al-wasilatu diniyah, pengobatan agama, yaitu dengan Al-Quran. Bisa dengan kita membacakan Al-Quran, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq, membaca An-Nas. Kemudian ditiupkan kedua tangan kita, dan setelah itu diusapkan ke seluruh tubuh kita. Sama seperti halnya ketika kita hendak akan tidur, di mana ketika seseorang hendak akan tidur, ia membaca doa bismika Allahumma ahya wa amut, kemudian ia membaca surat Al-Ikhlas, kemudian ia membaca surat Al-Falaq, kemudian ia membaca surat An-Nas, kemudian ia membaca ayat kursi, kemudian ditiupkan ke kedua tangannya. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diusapkan ke seluruh tubuhnya. Atau yang kedua, bisa dengan media air, yaitu di mana ketika seseorang sama pula menjadikan air, kemudian dibacakannya Al-Fatihah, dibacakannya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ditiupkan. Maka apa yang terjadi? Itulah yang disebut dengan al-istishfa atau al-tadawi bil Quran, yaitu mengobati diri kita dengan Al-Quran. Ketika kita telah melakukan hal tersebut, maka wasilah yang kedua yang disebut dengan al-wasilatu diniyah, pengobatan, atau al-wasilatu dunyawiyah, pengobatan dunyawiyah, maka kita pergi ke dokter. Itulah ketika kita nikmatnya menjadi seorang mukmin, kita menggabungkan dua wasilah tersebut, pengobatan diniyah dan pengobatan dunyawiyah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalati wa addal amana wa kashafallahu bihi gumma. Wajahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yakin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd.
Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Para ulama menyebutkan minimal ada salasu mafatih, ada 3 kunci bagaimana agar kita menjadikan Al-Quran atau menjadikan diri kita menjadi ahli Al-Quran. Kunci yang pertama, resep yang pertama, kasratu qiraatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana tadi di dalam salah satu syarah hadis sahih, ketika seorang membaca 1 safhah yanalu khamsa alfin, maka orang tersebut akan mendapatkan 5.000 kebaikan, 5.000 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang kedua, kasratu sima'il Quran, yaitu dengan perbanyak mendengarkan Al-Quran. Ketika seorang perbanyak mendengarkan Al-Quran, minimal akan mendapatkan 3 faidah. Faidah yang pertama, nuzul rahmah, turunnya rahmat. Faidah yang kedua, tatbiqus sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempraktekkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah yang ketiga adalah yang disebut dengan tashihu qiraah, memperbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian kunci yang ketiga, at-tadawi bil Quran, yaitu bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai obat kita, obat bagi roh, obat bagi jiwa, dan juga obat bagi jasad kita. Sebagaimana para ulama menyebutkan, at-ta'amu ghidza'ul lil badan, makanan dan minum itu adalah gizi bagi tubuh kita. Ketika seseorang tidak makan berhari-hari, maka tubuhnya akan lemas. Begitu pula ketika seseorang tidak membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, maka dipastikan hatinya qaswah, hatinya keras, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati pun perlu dicas, hati pun perlu makanan, dan makan hati adalah Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atiq riqabana wa riqaba aba'ana wa ummahatana minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba' wa arinal batila batil warzuqna jinab. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Sudan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.